Oke, balik lagi sama gua di sini. Kita beralih ke materi baru ya gitu, yaitu yang nggak baru-baru banget karena sering banget disinggung dan memang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi turunan. Di sini kita akan membahas materi integral, jadi nggak usah lama-lama gitu. Jadi langsung saja tuh. Nah, seperti yang udah gue spill dari materi turunan kemarin, integral itu lawan kata dari turunan. Jadi definisinya ya anti turunan gitu ya. Secara umum dituliskan seperti berikut. Nah, ini ketika ada integral fx ya, ketika ada integral fx itu fx ini adalah berasal dari turunan. Biasanya kalau pakai f gede itu jadi kumulatif gitu ya, tapi di sini adalah fungsi awalnya ya, jadi integral dari fungsi awalnya dan akan membentuk fungsi awalnya ditambah dengan konstanta gitu. Kenapa harus ditambah dengan konstanta gitu? Oke, jadi secara umum konstanta itu memang harus ada karena di dalam materi turunan atau pengerjaan turunan, konstanta itu akan menjadi hilang gitu. Nah, terus gimana dong cara dapetin C sedangkan tidak diketahui nih hasil dari pengintegralan itu berapa gitu kan? Hasilnya itu adakah konstanta atau adakah fungsi X yang lain gitu. Itu tergantung soalnya. Tapi dalam perumusan integral C itu harus ditulis, bukan berarti harus didapatkan juga, bukan berarti, itu tergantung soalnya. Dilengkapikah informasi dari ekuivalen dari integralnya atau tidak gitu kan. Nah, lanjut kita ke jenis-jenis integral. Nah, integral tak tentu ini berkaitan dengan limit gitu ya, karena limit itu bukan nilai eksak. Sekali lagi, limit itu adalah nilai yang mendekati gitu. Oke, jadi ada integral tertentu juga. Ini adalah yang gampang sebenarnya, yang gampang, tapi ternyata meskipun ini gampang, inilah yang paling sering muncul. Kenapa? Karena penerapan integral tak tentu itu akan membentuk sebuah fungsi lain dan bukan nilai konstanta. Nah, kalau ini biasanya itu udah hasilnya nilai eksak, bilangan real gitu ya. Lanjut kita ke sifat dan rumus umum. Sekali lagi, sifat-sifat sebuah bab di matematika itu memang harus dihafalkan. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu ya kan, lebih baik gitu, harus dihafalkan. Lebih expert lagi kalau dipahami gitu ya. Kalau kita lihat nih dari sifat-sifat integral ini, sebenarnya sama aja dengan turunan kemarin. Jadi ketika kita sudah memahami turunan, ya sudah, ini ini plus minus. Kalau pengintegralan di turunan pun biasa saja, tidak ada pengubahan dari fungsi, berarti di integral juga. Ini juga konstanta keluar. Di turunan pun konstanta keluar. Ya, ketika ada 2 terus ini X pangkat 2 gitu. Ini keluar, ini tidak perlu diapa-apakan lagi. Jadi hasilnya kan seperti ini, 2 kali 2 X gini kan. Baru ini dikali 4X. Mempermudah, memperapi tulisan, mempermudah perhitungan gitu ya. Lanjut. Ada sifat integral ketika kalian ingin, kayaknya sulit deh ini ditambah ini gitu, dikurangin ini, gue balik, batas bawah atasnya dibalik gitu kan, tapi dengan syarat apa? Negatif gitu. Jadi ketika ini sama dengan konsep ketika pangkat ya dari sebuah bilangan yang menjadi penyebut itu naik, itu akan menjadi A pangkat min N. Konsepnya sama seperti ini gitu ya. Itu kita membolak-balikan batasan bawah dan atas gitu. Di sini ketika batas integralnya itu sama, A sampai A, ibarat nih ada titik 1, ada titik 2, terus batas atas dan batas bawahnya ini kenapa bisa hasilnya 0? Nah, ini gue jelasin. Karena integral itu biasanya digunakan untuk perhitungan luas, volume, dan segala macam. Itu sudah gue spill di materi turunan. Jadi, ketika batasan atau intervalnya itu merupakan sebuah titik tul, apakah itu bisa dikatakan sebuah wilayah? Enggak ya.
Jadi ada patokan nih satu. Nah wilayah lu luasnya berapa, ya udah di patokan itu. Berdiri pun kita nggak bakalan bisa lurus sih, cuman satu kaki doang tuh bisa goyang. Berarti itu tidak termasuk dengan luas wilayah. Maka hasilnya 0 karena integral itu menggambarkan luas wilayah. Benar banget, hasilnya 0 ini ya, diingat star nih, star. Nah selanjutnya ini sama dikeluarkan meskipun di bagian integral tertentu. Dan ketika ini kita lihat ya, kita lihat ketika di sini di sebelah kiri sebelum penjumlahan itu R menjadi batas atas dan dijumlahkan dengan R yang menjadi batas bawah, R-nya bisa dicoret menjadi 1. Menjadi 1 ketika fungsinya, sekali lagi fungsinya harus sama ya, harus eksakti sama. Nggak boleh ada yang beda gitu ya, harus sama. Misalkan 2x pangkat 3 harus sama 2x pangkat 3 gitu ya. Jadi bisa disatukan dengan R itu dicoret atau menghasilkan nilai 1. Karena sekali lagi apa? Tidak ada wilayahnya. Lanjut. Ini masih penyelembaran pengurangan. Belum perkalian pembagian. Lanjut. Rumus dasar integral. Wah ini udah rumus dasarnya seperti ini. Tapi kalau fungsinya berkembang seperti ini, seperti ini. Nah kalian bisa hafalin, pahami sendiri gitu ya, karena rumus itu cenderung gue jelasin yang dasar aja. Tadi gue udah jelasin kenapa ada C. Bagus ya, anti turunan berarti pangkatnya naik ya. Ini gue senggol dikit, pangkatnya naik berarti dijumlahkan gitu. Kalau di turunan kan dikurangi 1, kalau di integral ditambah 1. Udah itu aja rumus praktis. Nah di sini kok bisa ya ada akar terus ada arkesin. Kita lihat dulu bentuk fungsinya seperti ini. Kenapa ada arkesin? Sekali lagi gue singgung, ini mengenai luas wilayah. Jadi luas wilayah itu juga bisa dihitung menggunakan trigonometri. Ya, masih ingat materi trigonometri? Tentang segitiga yang kita bisa hitung tingginya bahkan luasnya menggunakan besaran derajat trigonometrinya. Ingat ya? Ingat. Mantap. Lanjut nomor 5 sama saja, kalian bisa gue kecilin, bisa di screenshot lebih bagus, atau kalian bisa membeli paket keseluruhan series matematika SMA. Langsung hubungi nomor WA yang mungkin gue cantumin udah di halaman bagian postingan gitu ya. Lanjut. Di bagian kedua di sini mengenai integral dengan variabel sudut X dan sudut AX. Ini sama dengan trigonometri. Ya, kalau kalian lihat ini juga berkesinambungan dengan materi turunan gitu ya. Di sini lihat integral sin akan menjadi negatif cos gitu. Diintegralkannya gitu ya. Oke, nih jika ganjil nih n ya. Diperhatikan, dipahami, dimengerti gitu. Setidaknya dihafal. Gimana sih cara ngafal matematika? Gue jujur juga gue nggak bisa gitu ya. Tapi gue memahami, oh ketika n ganjil, ini akan menjadi negatif seperti ini. Ya kan, ini menjadi n/2 ketika genap. Nah, gue menghafalnya seperti itu. Oke, dipahami. Sambil dicoba latihan uji soalnya gitu ya. Dicoba gitu ya. Matematika itu tentang mencoba guys. Ya lanjut ke metode pengintegralan. Ketika di turunan kemarin itu ada aturan rantai, di sini juga ada gitu ya. Ada yang menggunakan metode substitusi ketika persoalannya mudah. Wow, ini ketika mudah gitu. Apa yang dimaksud dengan mudah? Ini contoh soalnya seperti ini. Ya kan, contoh soalnya seperti ini. Dan ada U. Ada U seperti ini. Ada U seperti ini. Dan ternyata bentuk ini adalah bentuk dari pemfaktoran DU-nya. Ini kan DU atau turunannya, turunan U-nya itu menjadi 6x plus 9. Dan ternyata ini bisa dipecah menjadi 2x plus 3. Mengandung kan? Maksudnya mengandung tuh ada fungsi lain dalam suatu fungsi yang besar gitu ya kan, seperti yang didefinisikan ini nih ya gitu. Kita lanjut, sehingga
kita bisa tuliskan dengan pemisahan atau pendefinisian terhadap U sendiri, diintegralkan akan menjadi lebih mudah. Tinggal kita masukkan nanti hasil U-nya itu bagaimana. Benar? Nah, ini dituliskan ini DU, terus ini adalah U-nya, terus kita integralkan hasilnya seperti ini, kita substitusikan kembali U-nya seperti apa gitu, oke? Katanya gampang, ini gampang. Coba nanti kalian lihat ya di materi yang dengan teknik parsial ini. Nah, di awal gue udah nyebutin bahwa kita belum membahas tentang integral perkalian. Benar banget, integral perkalian. Di sini ya, kita harus ketahui bahwa V dan U itu didefinisikan menjadi dua fungsi yang berbeda. Perkalian. Nah, rumusnya akan seperti ini. Ini tuh sama dengan turunan. U kali V diturunkan menjadi U turunan kali V ditambah dengan U kali V turunan. Ya enggak? Masih ingat? Jadi bentuknya akan seperti ini. Nih, integral V akan berpasangan dengan DU. Integral U akan berpasangan dengan DV. Dengan definisi U kali V. Sama kan? Sama. Tinggal pindah ruas saja. Jadi contoh, kita menggunakan contoh trigonometri di sini. Ada ya, U itu adalah X, DU-nya otomatis 1 gitu ya. 1. Terus DV itu sin X, V-nya itu min cos X. Kan diintegralkan, gitu DV-nya sin X. Karena ini kan dikali ini U, terus ini DV, udah ini dx-nya kita masukkan ke rumus U kali V, terus ini integral V DU, ini hasilnya, gitu ya. Di sini ada cara praktisnya. Ya, jadi diagonal pertama negatif, diagonal kedua nih hasilnya. Negatif itu dikurangi ya, sama dengan perhitungan determinan lah ya gitu ya. Di matriks belum bahas, matriks bakalan ada lagi babnya gitu. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kok mumet banget ya, apakah di SMA itu akan ada mungkin disinggung, tapi nggak benar-benar dibahas gitu. Makanya gue langsung cepetin aja gitu ke konsep utama yang muncul di SNBT juga, di TPA juga muncul, yaitu tentang luas. Nah, di S1 juga dibahas nih tentang luas. Jadi nih seperti definisi yang udah gue sebutin di awal tadi, bahwa integral itu menjelaskan tentang luas. Inilah ya, interval dari A ke B, kelihatan kan bukannya A ke B. Jadi kita akan menghitung luas berdasarkan fungsi kurva di sini dengan proyeksi langsung lurus. Namanya proyeksi itu lurus, seperti terkena sinar matahari di jam 12. Lurus tuh bayangannya ya, tepat ke satu titik interval yang dituju. Nah, jadi di sini ya, lihat ada luas antara kurva dan sumbu X. Jadi sumbu X ya udah datar aja. Terus antar dua kurva terhadap X ya udah disinari dari atas tuh, straight gitu. Kalau disinari dari samping, nah ini menjadi sumbu Y. Disinari dari samping, cahayanya ke tembok. Nah, gitu. Perhitungannya biasa saja sih sebenarnya, biasa saja, tidak ada yang istimewa gitu. Dan perlu dihafalkan tapi tetap. Nah, ini nih lebih expert lagi ke volume. Gitu ya. Kalau di turunan itu, ketika diturunkan itu menjadi percepatan kilometer per jam gitu ya. Percepatan kilometer per second kuadrat gitu ya. Kalau di volume, ketika kita semakin naik, itu satuannya hanya satu, tapi dikuadratkan. Misalkan keluas cm persegi, ya kan, cm kuadrat. Langsung ke volume, berarti kubik, langsung cm kubik, ya kan, atau cm pangkat 3. Jadi satuannya sama gitu di integral. Kalau di turunan itu satuannya pasti ada turunannya. Per second, per jam, per apa kayak gitu ya kalau pakai kecepatan.